bapak dan ibu yang saya, teman-teman kita harus bekerja dari hati. Nah, ketika kita ngomong hati, nada kita rendah, tangan kita megang dada. Bekerja harus dari hati. Dan juga jangan lupa semangat. Nah, ini kan beda, Mak. Jangan lupa semangat. Dan kita harus bekerja dari hati tanpa tangan bermain. KKN Karya Kreatif Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, gimana kabar? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Sehat, Bang, ya? Sehat, alhamdulillah so far. Sibuk apa nih, Bang? Sekarang saya fashion show. Fashion show. Percaya aja. Ya kalau nggak dipercaya gimana, Bang? Nanti dikiranya aku nggak percaya. Itulah saat saya ngomong fashion show itu, meskipun berdusta, orang bisa percaya. Itu kemampuan public speaking juga. Astagfirullahaladzim, jangan. Okay. Itu dusta. Gini, Bang, kita lebih ke arah ngobrol tentang ilmunya Bang Stanley lah ya. Silakan. Ya, kan? Apa yang bisa kami bantu nih? Oke. Mau nanya nih, Bang. Public speaking itu secara garis besar tuh seperti apa sih, Bang? Secara garis besar dulu nih. Ada beberapa versi ya. Public speaking itu kan definisi utamanya kemampuan berbicara di depan publik. Meyakinkan publik akan tujuan dia bicara. Misalnya, dia tujuannya bicara kepada calon investor. Ya kan? Nah, itu sebutannya kan pitch ngelakuin. Dia jualan produknya, dia jualan projectnya, itu public speaking. Ya, fungsi lain nih. Seorang public relation officer lagi menjelaskan tentang sekolah Poltara. Sekolah ini apa sih? Nah, itu juga public speaking. Orang sales mobil berbicara di hadapan calon customer, itu public speaking. Semua public speaking, semua butuh public speaking, semua profesi butuh public speaking. Berarti gini ya, kalau kita tidak bisa memahami public speaking, belum tentu orang itu bisa percaya, Bang ya. Bisa juga atas pertolongan Allah pasti. Ya contoh misalnya mohon maaf, Bang ya, sales. Kalau public speaking jelek, apakah kita bisa percaya kan? Nah, public speaking jelek itu mesti di-define dulu, mesti didefinisikan. Jeleknya itu di mana? Apakah saat dia bicara dia nggak menguasai materi? Nah, mungkin bisa jadi. Calon pembeli jadi, loh kok kayaknya ngomongin produk aja masih mikir nih. Nah, gitu. iya benar. Ditanya teknis kok nggak paham. Benar. Ditanya penumpang ini mobil ini cc-nya berapa? Dia nggak tahu. Nah, itu orang ragu kan. Benar. Sehingga tujuan dia menjual nggak terlaksana karena dia nggak menguasai materi. Nah, itu babnya adalah tidak menguasai materi. Oh, begitu. Iya, ada yang menguasai materi, cuma ketika dia ngomong dia pelan gini. Iya Pak, silakan. Ini mobil flat gitu bagus. Aja Bang ya. Flat, kurang menarik. Nggak ada kegairahan. Nggak ada antusiasme seorang sales. Benar. Di balik suaranya. Bener. Nah, ini juga kontrolnya nggak ada, pitch controlnya. Anak lama nih kayaknya. Pitch control please. Nonton juga. Namanya juga anak tahun 90, Bang. Iya. Jadi kalau ambil satu teori, ada dari seorang profesor bernama Albert Mehrabian dengan Mehrabian formulanya. Dia bilang gini. Ini pakar komunikasi lah yang dianggap dia ya. Dari tahun 80-an sampai sekarang masih pakai. Untuk seseorang itu mampu menyampaikan pesan, berbicara, mengkomunikasikan sebuah ide, dia butuh 3 poin ya, vokal, verbal, visual. Vokal itu, verbal itu adalah kata-kata, ilmu yang dia sampaikan. Kalau dia seorang sales, dia tahu product knowledge, ya itu masuknya ke verbal yang berhubungan dengan kata-kata. Tapi menguasai itu nggak cukup, bisa cuma 7%. Kalau kita tahu sebuah bidang, itu baru 7% tuh keyakinannya. Nah, yang kedua, vokal ya. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan dengan nada yang pas, intonasi yang menarik, terus setiap kata keluar dari mulutnya tuh well articulated atau terdengar jelas banget, clear. Dia tahu kapan dia berhenti, mengatur nafas, itu masuknya ke vokal. Dan itu perannya besar, 38% kontribusinya. Dan yang terakhir 55% adalah visual. Pada saat di panggung dia nongol, kelihatan pakai baju yang bagus, yang dia kelihatan pede. Dia pakai slide-nya menarik, ya kan? Terus dia berdiri tegap, power pose, dia sangat meyakinkan, dia bergerak ke kiri ke kanan, terus dia mengekspresikan lewat ekspresi wajah, menggerakkan tangannya, itu semua masuk ke visual, itu perannya 55%. Nah, kalau misalnya gini Bang, kita ngobrol, tapi contoh kayak saya sendiri, kalau saya ngobrol ke audiens tuh kadang masih itu ke arah mana tuh Bang? Permasalahannya di mana itu Bang? Kadang itu kan setiap orang punya ya
pasti ada titik kekurangan lah ya. Karena inilah membuat kita harus belajar terus ya. Allah kasih kita kekurangan juga ada maknanya di situ. Benar-benar. Harus kita belajar. Itu masuknya kan ke filler words ya. Kadang kalau kita nggak terlalu yakin sama yang kita omongin, kita cenderung mengisi dengan isian-isian tadi. Public speaking itu sebuah ilmu yang penting buat. Nah itu. Dia sambil mikir sambil ngomong, karena dia belum menguasai. Itu tekniknya gimana Bang? Itu contoh kelemahan saya itu Bang. Ya, artinya gitu. Kalau kita ngomong harus kita pahami struktur omongannya apa, mau ngomong apa nih kita. Sederhananya kita mau cerita tentang Reza ilmunya apa? Biasanya suka sharing tentang pendidikan ya. Pendidikan ya. Nah, kita udah paham tuh 360 tentang pendidikan di Indonesia gimana datanya, terus pendidikan apa yang kita tawarkan di sini, terus sekolah apa, kelas berapa, terus siapa targetnya, itu semua kita udah pahamin. Itu cenderung akan membuat Reza dan teman-teman yang lain insya Allah dengan pertolongan Allah lebih yakin, sehingga tidak terjadi filler words tadi tuh yang berarti harus dikuasai dulu ya Bang. Itu nomor 1. Nomor 2 teknisnya adalah kita diminta untuk belajar diam juga. Ternyata diam ini juga teknik di public speaking. Untuk mikir kan. Betul. Pause itu adalah silence. Pause itu adalah teknik ternyata. Ada waktunya nggak Bang kalau untuk misalnya kita tanpa tapi diam gitu? Bilangnya sih saya dapat pembelajaran juga Bang. Jadi kalau kamu mau misalnya ngobrol, kalau bisa lebih baik diam aja. Ya. 5 detik kah 10 detik. Betul. Benar nggak itu Bang? Itu namanya teknik pause kan. Teknik pause ya. Pause itu ternyata penting. Saat kita berhenti, misalnya gini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hancur hati ini. Mengetahui menurut survei, korban berjatuhan di Palestina tidak sedikit. Berapa? Menurut informasi 136.000 jiwa telah melayang. Nah, ini ada diem. Ketika kita diem ini, kita memberikan kesempatan buat audiens mencerna 136.000 nyawa telah melayang di Palestina. Itu kan bombastis. Benar. Nah, diemnya kita ini memberikan tekanan pada 136.000 itu. Itu juga ternyata penting di dalam public speaking. Pak, kalau beli kendaraan ini, Bapak cuma keluar uang 1 bulan cuma 200.000. Dia diem. Orang mikir, sebulan 200.000 berarti satu hari kurang dari 10.000 dong. Irit nih mobil ya. Nah gitu. Bener-bener. Berarti public speaking tuh setiap karakter itu berbeda-beda Bang ya. Misalnya contoh Bang, menarik nih. Public speaking pembisnis, pekerja, pemimpin, apapun itu ilmunya sama atau tidak? Kalau dari obrolan Bang Stan ini kayaknya banyak perbedaan pastinya. Iya. Nah itu sih. Ada khilaf di kalangan para itu bahasa ini. Purpose-nya aja. Fungsinya aja beda. Tapi mother knowledge-nya, ibu dari ilmunya sama, itu komunikasi. Bagaimana menyampaikan sebuah pesan. Jadi kalau menurut seorang ahli dia bilang bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan agar orang ikut dan berubah. Nah, jadi public speaking ini memang nggak cuma ngomong doang sih. Saat kita ngomong, kita berharap orang itu ada reaksi dan mereka melakukan apa yang kita sampaikan gitu. Seorang guru yang menyampaikan di depan kelas, dia harus punya tujuan bahwa si murid ini memahami apa yang disampaikan, dia ngikut sama apa yang disampaikan gurunya dan dia berubah. Seorang guru agama atau ustadz menyampaikan sebuah ilmu, harapannya si murid-murid ini mendengarkan, masuk lewat telinga, masuk ke hati, dan mereka berubah. Nah, ini kan butuh delivery juga. Benar-benar. Prosesnya gimana? Prosesnya itu perlu dipikirin memang. Makanya saya lihat ini kan kadang kayaknya dosen atau guru penting Bang. Penting untuk menguasai public speaking kan. Karena Insya Allah. Karena menurut saya pribadi, karena kebetulan saya di bidang pendidikan kan. Kalau dosen sama guru tidak bisa menguasai public speaking, gimana anak ataupun mahasiswa itu bisa meresapi, ya kan? Karena saya lihat tuh kan dosen sama si guru ini kan cuma kita belajar ini ya, tapi pendekatan secara public speakingnya kurang. Nah itu menurut Bang Stan itu di bidang saya ini, di bidang pendidikan, apa yang harus saya rubah untuk guru-guru saya, dosen-dosen saya yang ada di Nusantara ini sih Bang? Ya alhamdulillah saya jadi guru juga, saya masih belajar juga dalam proses belajar ya, artinya memperbaiki diri. Saya tahu adanya kelemahan-kelemahan guru tuh, termasuk diri saya sendiri seperti apa. Zaman dulu kan guru tuh
nulis aja. Benar. Dia nggak membangun komunikasi dengan si murid, siswanya. Sementara dia ngetik, nulis di papan tulis, siswanya ada yang main karet, jepretan segala macam. Nggak fokus. Catatannya kan dia harus membangun komunikasi. Nah itu benar. Sama, karena komunikasi ini penting. Saat dia menyampaikan pesan harus ada connection ya. Benar. Kalau nggak ada connection, nah kalau dia banyak ngelihat ke glassboard atau ke papan tulis, kan si audiensnya dicuekin, nggak terjadi koneksi kan. Benar. Bagaimana mungkin Reza ngomong sama saya, cuman saya ngeliatin ke tembok aja. Iya, chemistry-nya nggak dapet. Nggak dapet kan, berarti Reza akan ngelakuin hal yang lain. Nah ini salah satu kesalahan. Kedua, menurut ada satu survei itu ada namanya attention span. Jadi masa atau waktu di mana audiens kita itu akan hilang fokusnya atau bosan, apapun alasannya nggak bisa fokus sama materi kita. Itu 8-10 menit menurut riset ya. Yeah. Makin tahun makin kecil dan tiap generasi, tiap orang yang nonton tuh beda-beda. Apalagi generasi Z sekarang, Gen Z, terus generasi Alpha, fokusnya kecil banget. Benar-benar. Atau ngajar anak-anak SD zaman sekarang itu berat banget. Soalnya ini bang, kalau menurut saya anak Gen Z nih, sekitar kemarin tuh saya lihat di mana tuh, malas membaca. Malas membaca ya? Iya. Ini mohon maaf ya, bukan ada risetnya begitu ya? Iya, saya lihat di Google. Di Indonesia ini anak mudanya tuh malas membaca. Okay. Gen Z-nya loh ya, karena dia lebih tertarik secara visualnya. Ya contoh ya kayak kita sekarang gambar bergerak ya dia. Bener. Nonton video di YouTube, Reels gitu, Instagram. Bener. Contoh ini bang, dulu kita kalau belum ada media kan baca tuh kan berita lewat apa? Ya kan lewat media koran. Iya. Sekarang tidak. Oke. Lewat sosmed, apa-apa sosmed seperti itu kan. Nah, yang saya lihat di generasi Gen Z ini memang membaca ini kurang banget, dan saya melihat karena ini saya melihat sendiri siswa saya maupun mahasiswa saya itu sosialisasinya kurang. Ya. Makanya pada waktu saya pernah nyuruh anak Nusantara lah ya yang sekolah di tempat saya tuh nyuruh PD untuk menjadi MC atau apa, dia tuh masih rasa untuk membangun chemistry untuk public speakingnya kurang. Gitu ya. Contoh kayak saya dulu bang, dulu tuh saya misalnya Reza kamu bisa begini, saya selalu mau. Iya. Seperti itu mau, tapi zaman sekarang itu sulit bang. Nah itu gimana bang? Gimana caranya membangun anak Gen Z ini bisa mau membaca, dan ya kita nggak nyuruh dia harus membaca 100% tidak, tapi keinginan untuk mengetahui dari membaca dan dia untuk benar-benar melatih public speaking itu seperti apa gitu loh. Itu yang harus nah mungkin Bang Stanley bisa ngasih dasar-dasar lah untuk anak generasi Gen Z ini, karena penting loh bang buat untuk ngelamar kerja. Betul. Yang paling besar problemnya ketika dia ditanya ya, coba dong ceritakan tentang diri kalian. Dia tuh mulai bicarakan hal-hal yang nggak penting, misalnya, saya suka ini, saya suka main ini, saya suka skateboard, saya suka ini. Padahal informasi yang diberikan nggak relevan sama si calon penerima kerja. Benar. Kan sebaiknya dia menceritakan tentang present diri dia sekarang, apa yang dilakukan dia di masa lalu, dan visi dia ke depannya seperti apa. Itu menceritakan diri kita aja tuh punya seni komunikasi apa dan informasi apa yang relevan sama calon penerima kerja kan. Benar. Nah itu juga perlu belajar memang. Jadi kalau ditanya sih memang ilmu di atas segala-galanya sih Za. Benar. Sampai mati pun juga harus belajar karena sekarang zamannya udah berubah. Jadi buat teman-teman Gen Z ya memang harus belajar poinnya. Kalau minat baca, saya nggak tahu datanya, risetnya seperti apa ya. Tapi kalau mereka terakses sama informasi di sosial media kayaknya sangat tinggi ya. Benar. Nah, bagaimana menyajikan gambar yang menarik? Benar. Buat si Gen Z ini kan involve kan, diskusi, storytelling lewat visual, itu kan mereka suka tuh. Benar. Nah, pertanyaannya tadi, kita nih pendidik-pendidik, guru-guru udah belum belajar mendekati metodenya supaya mereka suka. Itu kayaknya harus dilakukan sama guru-guru juga. Makanya saya lihat nih guru-guru juga harus berperan penting kan bang sebagai public speaking, karena kembali lagi public speaking ini kedepannya sebagai kebutuhan primer kalau menurut saya. Karena apa? Karena kayak contoh saya nih sebagai leader lah di pendidikan. Kadang tuh saya juga bingung bang. Public speaking saya ini mau ke arah mana?
Oke. Ya kan? Nah ini mau ke arah sebagai pemimpin saya belum menguasai, mau ke arah pembisnis juga belum menguasai, seperti itu kan? Karena public speaking pernah lihat saya Bang Stanley pun juga bahwa dasarnya kalau kita mau belajar public speaking ini harus mengontrol emosi kita. Iya. Nah, mengontrol emosi kita itu seperti apa sih, Bang? Yang pernah saya lihat kalau nggak salah di Instagram tuh, Bang Stanley bilang kalau kita mau ngomong sesuatu tuh emosi tuh harus dikontrol. Iya. Apapun itu. Kan ada juga yang oh ya, Bapak Ibu sekalian kita begini. Cepet banget. Oke. Tapi tujuannya nggak pas. Nah, itu. Nah, mungkin Bang Stanley bisa jelasin. Iya. Jadi kalau ditanya apa sih yang penting dalam public speaking, menurut saya malah kondisi diri kita mental ya, mengelola emosi kita, kematangan kita biar kita nyaman. Karena menurut saya orang yang nyaman dia akan pede pasti. Benar. Jadi kalau saya punya teori sedikit, public speaking itu 70% tentang psikologis, tentang kenyamanan kita bicara, 30% tentang teknis. Yang tadi kita pelajarin tuh vokal, artikulasi, intonasi, itu 30% teknis tuh. Teknis ini bagus ketika dipelajarin, tapi kalau nggak dipakai, kalau dia ngomong di panggung nggak nyaman, masih nggak bisa menguasai ketakutannya, kegelisahannya, ya percuma teknisnya kan. Nah jadi semua generasi Gen Z, Gen Alpha, semua harus menjemput pengalaman-pengalaman di mana dia bisa ngelatih kemapanan tadi tuh, apa keberanian dia berbicara. Berani bicara tuh penting banget. Ya itu tadi mental tadi, emosi kita, bagaimana melawan rasa kekhawatiran kita. Benar. Menentukan mindset yang bagus gimana ya. Gue mau ngomong bukan buat keren-kerenan, gue mau ngomong mau berbagi ilmu nih. Benar. Public speaking is all about giving, sharing information, sharing knowledge, kasih tahu orang dan sebagainya. Benar. Contoh, ya saya kemarin juga pernah ngisi ini di kampus. Iya. Di kampus saya sendiri itu benar-benar Bang. Ayo siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang mau. Iya. Ada yang bilang, Pak maaf Pak, saya bukannya nggak mau bertanya, tapi saya malu. Untuk ngomong di depan teman-teman. Nah itu loh Pak, Bang, yang harus kita bangun ya Bang. Makanya kayaknya penting public speaking itu dipelajari di dunia pendidikan. Karena menurut saya kayak sekolah SMK ya, SMK yang notabene vokasi sama kampus yang vokasi itu kayaknya penting. Iya, sangat penting menurut saya sih. Karena gini, seseorang itu dinilai seberapa besar dia menyampaikan keahliannya. Saya ulangi, seorang itu dianggap ahli. Benar. Dari bagaimana dia mengkomunikasikannya. Misalnya gini, ada dua arsitek A dan B. Dua-duanya ahli, lulusan arsitek sama, dua-duanya lulusan arsitek terkenal. Ilmunya sama, dua-duanya pintar. Si A lebih mudah dia menyampaikan konsep di balik desainnya, filosofinya, berkomunikasi dengan calon klien itu mudah, menjawab pertanyaan klien, ketimbang si B. Si B selalu nyuruh orangnya. Nah, riset mengatakan orang yang tidak menguasai kemampuan berkomunikasi akan keahlian ini diragukan ekspertisnya keahliannya. Bahkan sampai kepada pengurangan 9-10% pendapatannya dia dibanding orang yang mampu mengkomunikasikan keahliannya. Poinnya sederhana itu. Dua arsitek sama-sama ahli, tapi yang si B nggak mau ngomong di konsep di balik desainnya. Kenapa sih ada fasum-fasosnya seperti ini? Kenapa ada ruang hijau? Dia nggak bisa ngejelasin atau dia malu, dia menghindari misalnya. Banyak loh subhanallah. Karena global population bilang 2-3% populasi di dunia yang jumlahnya hampir 10 miliar, 9 miliar ya, itu mengalami glossophobiya atau public speaking anxiety, kegelisahan, dan paling ekstrimnya social phobia. Dan dari 2-3% orang itu menurut riset hanya 1% yang mencari bantuan profesional, cari mentor. Belajar kursus. Itu yang saya alami itu Bang di sini tuh Bang. Kayak gitu sudah. Ya, itu tantangan-tantangannya. Jadi kita dinilai seberapa ahli kita tergantung seberapa besar, seberapa kuat kita bisa mengkomunikasikan keahlian kita. Itu sih. Berarti memang ini ya, kita PD itu penting ya. Kan ada juga kamu terlalu pedean nih. Ya makanya percaya diri itu penting. Mau sepintar apapun kamu public speakingmu, kalau nggak pede ya nggak mungkin bisa ya Bang ya. Nah, percaya diri ini kan sebuah statement ya. Artinya bukan untuk berbangga diri, tapi kalau menurut saya percaya diri adalah kemampuan dia dalam menyampaikan keahliannya dia. Dia seorang sales, dia ngerti banget tentang product knowledge. Keahliannya. Ya dia bisa dianggap pede. Bang, tadi kan ada beberapa karakter tuh public speaking, vokal, langsung verbal ya apa? Ya verbal, vokal, visual sih kalau si
Mehrabian formula tadi dibilang. Nah ini yang saya vokal ini lebih ke arah mana? Ke audiensnya lebih ke arah kayak apa ya? Umum kah? Mungkin misalnya di panggung pas event kah? Atau verbal nih lebih ke arah mana? Nah kalau 3V ini sih tadi yang saya bilang bahwa 3V ini semua orang harus memiliki. Verbal nih dia memahami ilmunya yang disampaikan. Vokal dia tahu. Dia menghadapi audiens yang 5 orang sama yang 500 orang, dia harus tahu cara volumenya. Volume suaranya ya. Ya kan? Terus dia tahu kapan berhenti, pause. Kan situ ada 18 item pelajaran tuh di vokal, intonasi, artikulasi, aksentuasi, bagaimana menekankan pada data-data penting, terus berhenti, meningkatkan volume, terus kecepatan bicara. Itu penting itu. Ya misalnya dari cepat ke lambat itu kenapa gitu. Dari lambat ke cepat. Nah, itu dipelajari masih dalam vokal. Ini wajib semua orang harus punya kemampuan ini kalau belajar public speaking ya, roadmap-nya, peta perjalanannya dan visual tadi ya apa yang dilihat sama audiens. Ya, ini berarti public speaking ini nggak harus memilih kita harus pilih verbal ataupun vokal, enggak. Semuanya harus kita pelajarin tuh Bang ya. Ya kalau menurut beliau ya itu petanya itu. Ya. Ada 2 versi penelitian besar ya, yang saat tadi yang pokoknya kalau komunikator sebutannya dalilnya lah ya. Sebutannya berpatokan pada itulah. Kalau ditanya gue belajar apa sih public speaking ya tadi, lo perbaiki verbal lo, ngerti apa yang lo mau ngomongin, lo tahu cara ngelola vokal lo, lo tahu cara membuat visual lo menarik, itu dari mulai tampilan diri lo sama tampilan slide lo. Nah itu versi sih ini. Satu lagi versi penelitian public speaking kebagi 2 nih. Ya, ada yang verbal dan non verbal. Verbal yang berhubungan dengan kata-kata, non verbal tadi nada bicara. Benar. Terus tadi visualnya, nada bicara sama ekspresi wajah. Saudara gini, kalau saya ngomong sama Reza gini, Za, tolong dong gue pinjam dulu 100.000, gue butuh banget nih, gue pengen makan nih. Ngomong kayak gitu kan. Beda nggak sama gini, Za, gue lagi butuh banget. Ini terlalu mendramatisir. Pinjam dulu 100 ya. Gue belum makan dari pagi Sa, please. Dengan nada yang lirik, dengan terpatah-patah gitu ya, apa terbata-bata, terus ada itu membuat orang yakin. Nah mungkin Reza kalau yang pertama nggak akan mau ngeluarin duit, tapi kalau yang kedua pasti kesian banget lo Stan. Dari wajah aja. Nah itu dia. Nah itu public speaking. Public speaking juga tuh. Iya dong. Berarti ekspresi wajah itu public speaking. Ya banget. Gimana kita meyakinkan calon investor tentang project yang kita buat. Nah bayangin Bapak dan Ibu investor yang kami hormati, kami percaya mungkin project ini dia ngomong mungkin 3 kali. Nggak percaya orang. Dia aja nggak percaya sama project dia. Gimana investor gitu. Nah mungkin harus dibuang kata mungkin gitu. Mungkin contoh. Nah pada saat dia menyampaikan itu, kami percaya bahwa proyek yang kami bangun ini sangat bermanfaat bagi 10 juta umat di Balikpapan, karena ini berhubungan dengan kehidupan mereka. Dan disampaikan dengan antusiasme, dengan nada yang tinggi, dengan keyakinan, mata melotot, ekspresi mantap, optimisme. Si investor ngeliat, gue suka sama nih orang nih, karena dia udah menyampaikan kepercayaan diri dia lewat visual, lewat nadanya. Nah itu public speaking. Berarti public speaking itu nggak hanya harus berbicara Bang ya, tapi gerak tubuh, semua, ekspresi wajah, satu kesatuan. Kalau kayak tangan gini gimana Bang? Tipe apa nih Bang? Kalau misalnya tangan nih, pasti kan ada pembelajaran juga nih. Kalau seperti ini kayak apa, kayak gini tipikalnya gimana gitu loh. Nah tangan itu adalah bagian daripada visual yang dimanfaatkan oleh para pemateri untuk menyampaikan, mengamplifikasi pesan ya. Benar. Ya dengan dia maksimalin tangan dia tuh orang bisa ngikut misalnya. Benar. Misalnya Bapak dan Ibu yang saya, teman-teman kita harus bekerja dari hati. Nah, ketika kita ngomong hati, nada kita rendah, tangan kita megang dada. Bekerja harus dari hati. Dan juga jangan lupa semangat. Nah, ini kan beda Mak. Jangan lupa semangat. Dan kita harus bekerja dari hati tanpa tangan bermain. Itu kan nggak maksimal kan? Makanya. Nah, tangan itu kan bisa berfungsi buat nunjukin angka 1, 2, 3. Sebuah proses, bisa ngomongin tentang bentuk ya. Bisa ada gestur-gestur kesopanan, love language. Selamat datang, assalamualaikum, wilujeng sumping, yang kayak gitu-gitu kan.
saya Steny Agusta senang bisa ketemu Bapak dan Ibu, senyum sambil ini. Itu kan ada gestur-gestur. Nah, itu yang menyampaikan pesan kepada audiens bahwa kita adalah seorang yang ramah, seorang itu dengan tangan. Nah, salah satu unsur tangan tadi masuk dalam visual. Saya tuh tipe kayak gitu, Bang. Kalau ngomong nggak tahu nih. Gak tau spontan aja sih kalau tangan tuh ngikut. Dong kalau spontan. Anak lama ketahuan. Iya. Itu apa namanya? Kalau misal kita terlalu banyak pakai tangan tuh, menurut Bang Steny bagus atau tidak? Atau ada mungkin tahap-tahap yang dimana kayak tadi Bang Steny bilang apa namanya yang berbicara tentang maafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, kan ketika apakah hanya momen-momen tertentu atau nggak masalah, yang penting sesuai arahannya gitu loh. Jadi gerak tubuh gini, mood di balik omongan kita itu bisa digerakkan lewat gerak tangan kita. Oke. Jadi suara kita tuh nyambung sama gerakan tangan kita, nyambung, ya. Oke. Misalnya kita ngomong bahwa, contoh. Apa yang terjadi di masa depan sangat bergantung apa yang kamu lakukan saat ini. Nah, ini kan tangan. Ya. Saat ini ya. Penekanannya saat ini ya kan? Ya kan? Ini waktunya. Sekarang nih tangannya nadanya kan main. Benar. Connect kan? Benar. Nah, iya. Otak kanannya connect gitu, Bang. Enggak, maksudnya antara suara sama gerakan tangan tuh connect. Soalnya saya pernah dapatnya, Bu, kalau misalnya seperti itu otak kanannya main, Bang. Nah, otak kanan itu masuk ke kreativitas ya. Iya kan? Kalau menurut saya sih ini nggak ada hubungan dengan kreativitas, tapi bagaimana artinya perlu penelitian lebih lanjut ya. Apakah ini berhubungan dengan kreativitas? Tapi tadi, ya kan kita nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang nggak sesuai. Jadi kalau kita sedih pasti body language kita sedih kan. Aduh, gua sedih banget nih. Kucing lu yang udah bersama lu 2 tahun akhirnya meninggal. Sabar ya, sabar ya. Nggak mungkin lu gembira tangannya kan ketika lagi ngomong sedih, itu nggak connect. Jadi itu ada connection antara gerak tubuh kita sama omongan kita. Nah, itu yang dilatih. Mantap ini ilmunya nih, Bang. Ini kayaknya harus lebih. Nggak, saya cuma menyampaikan dari sumber-sumbernya aja. Iya. Soalnya penting loh, Bang. Kayak saya sekarang nih kayak contoh pernah saya belajar, Bang. Kamu kalau misalnya ngomong di depan publik, apapun itu tentang rapat atau apa, kamu harus bisa menandakan dari gaya bicaramu. Mana gaya bicara kamu berbicara depan audiens itu perintah atau itu suruhan? Bukan suruhan, perintah atau apa ya, Bang ya? Instruksi atau ajakan. Ya, seperti itu. Bilangnya kita kalau misalnya ngomong di pub, misalnya contoh saya sering rapat sama ini, itu kamu harus bisa ngomong bagaimana kamu bisa membedakan omonganmu tuh instruksi atau ajakan. Oke. Karena banyak orang pemimpin tuh flat aja. Ya, itu kayak gimana? Benar kah, Bang? Ilmu yang seperti itu? Ya, itu masuk dalam ranah komunikasi ya. Nah, kalau ditarik ke daerah yang lebih besar ya public speaking juga. Nah, ini kembali ke tipe-tipe leadership. Role-nya apa? Misalnya dia contoh servant leadership ya, dia leader yang melayani gitu. Jadi dia pelayan, melayani para staff-staffnya dalam kerja. Itu tergantung. Nah, servant leadership nggak akan melakukan imperatif atau komando. Dia selalu berdiskusi. Kamu butuh apa? Kenapa kamu kok bisa nggak lancar di sini? Apa yang membuat kamu tertahan? Oh ini. Oh, komunikasi dengan klien. Oh deh, kalau gitu saya bantu ya. Nah, itu kan nggak mungkin kita perintah. Jadi kita akan ngajak, bantuin, diskusi. Nah, tergantung tipe pemimpinnya. Tapi di sisi lain ada juga pemimpin, contoh yang sifatnya perintah. Kayak gimana sih bikin podcast? Nah, ini kan nanya. Benar. Pak, kalau bikin podcast tuh Pak, keren. Kayak Karya Kreatif Nusantara, apa namanya aja keren, KKN, Kura-Kura Ninja. Oh, nama penting ya? Iya penting. Padahal dia udah tahu apa yang diomongin, tapi dia menstimulasi si Gen Z ini untuk mengeluarkan idenya. Benar. Nah, kalau diperintah, kamu bikin podcast ya, besok kamu siapin ruangan ini nih, nggak keluar mereka kreativitasnya. Buntu malahan. Itu balik lagi ke leadership style kita. Dan itu ada komunikasi dan tarik maju ke depan. Public speaking bicara. Oke. Bang Steny, kayaknya sudah terlalu lama kita ngobrol ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Ya Bang, tapi ini Bang, saya mau belajar sama Bang Steny nanti nih. Saya mau belajar justru sama Bang Reza. Apa yang dipelajari Bang? Waduh, kalau boleh milih nih kita minta sama Allah. Ya Allah,
Saya mau dong kerja di bidang pendidikan biar ilmu ini bisa kan public speakingnya Bang Steny juga pendidikan. Iya, alhamdulillah nih non formal tapi dengan kekurangan yang kita punya, gimana caranya kita bisa bantu orang keluar dari kesulitan. Benar. Kalau Bang Reza kan pendidikan formal, wah penting, agama, wah pahalanya lagi besar Bang, tuh. tanggung jawab dari orang tua. Itu sangat penting karena kembali lagi Bang, hidup cuma sekali ya Bang ya. Betul. Kalau orang tua nggak kita turutin kayak apa? Betul. Makanya saya tidak pernah Bang. Saya udah pernah bilang sama siapapun, jangan menangisi orang sudah meninggal. Percuma. Kalau kita minta maaf sama orang meninggal percuma. Kenapa nggak pas hidup? Makanya mumpung orang tua saya masih hidup, masih sehat walafiat, saya akan semua saya berikan buat orang tua saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi. Itu penting tuh. Ya makanya saya alhamdulillah di sini belajar juga Bang. Nanti saya penting public speaking itu penting karena saya itu setiap hari rapat. Nah, yang dimana tadi obrolannya Bang itu verbal, vokal sama apa tadi itu Bang? Visual itu penting ya Bang ya. Kita harus menguasai, apalagi vokal ini kan 30% harus kita kuasain Bang. Betul. Nah itu, mungkin nanti setelah acara ini ya lebih spesifik ajarin saya. Insya Allah. Mungkin sama staff-staff saya nanti Bang. Kalau saran saya Bang Reza ini kan punya diamanatkan kepemimpinan nih. Ada orang-orang ratusan orang yang dengerin Bang Reza. Coba arahkan mereka kepada poin-poin penting. Di antaranya adalah tadi misalnya bicara mengenai tauhid. Bahwa teman-teman ingatkan mereka untuk selalu mengingat Allah. Benar. Nah, yang bicara Reza sama yang bicara anak buah Bang Reza itu beda. Benar. Itulah menariknya jadi leader tuh didengerin. Benar. Kapasitas Reza itu sudah mengingat sama Allah, suruh lakuin kebaikan, suruh membantu banyak orang. Nah, ketika kita sampaikan komunikasi secara efektif, orang akan ikut dan berubah karena kita. Wih, pahalanya besar itu. Benar. Nah, gunakanlah public speaking dan komunikasi buat jadi amal jariah lah Bang. Fasilitas kita udah menyampaikan pesan. Saya kira mau ngomong amal jariah. Bawa kotak dong. Iya. Bang nih untuk closing terakhir nih Bang. Apa sih pesan-pesannya buat dari Bang Steny? Penting apa sih yang harus kita siapkan dalam public speaking itu apa? Yang harus kita pelajarin itu apa? Mungkin dosa terlalu panjang. Poin-poinnya aja. Ilmu komunikasi dan public speaking ini adalah mengangkat derajat diri kita. Nah, pertama minta pertolongan Allah. Karena Allah yang bisa bikin kita mampu apa enggak itu pasti. Benar. Yang kedua kita ikhtiar. Benar. Nah, ikhtiar ini penting buat kita. Nah, belajarlah ilmu public speaking itu mengangkat derajat seseorang. Oh, dia mau ngelamar kerja, ya pelajari teknik menjawab. Baik. Jangan cerita hobinya main layangan, ceritanya main ini, enggak. Penerima kerja kan mau ngelihat kekuatan dari omongan kita. Nih orang kalian ini apa sih pengalaman hidupnya gitu. Itu kan juga ilmu. Nah, benar. Pelajarilah ilmu public speaking dan komunikasi untuk mengangkat derajat kita, memuliakan diri kita setelah pertolongan Allah lewat ilmu dengan lebih baik. Nah, insya Allah setelah kita mohon itu pasti akan tercapai. Benar. Ada kayak orang-orang yang duduk di tampuk kepemimpinan, ahli konten kreator itu adalah yang kita lihat kan sekarang mereka keren deh. Tapi kan berdarah-darahnya kita nggak lihat. Mereka bagaimana mereka belajar sebuah ilmu, latihan, ngomong. Aduh nggak pede di depan kamera. Ulang. Enjoy the process. Karena semua orang itu awalnya culun. Benar. Culun gitu. Nah, public speaking itu bukan ilmu gifted, bukan pemberian dari, tapi itu adalah kompetensi. Proses akan tajam setelah kita asah. Benar. Dan mengasahnya terus-terusan. Jadi asahlah kemampuan untuk mengangkat derajat kita, membuat kita mampu menyampaikan pesan-pesan yang baik. Atau enggak kejar ilmu setinggi langit. Wah, sedap. Ya kan. Mungkin itu aja Bang dari saya. Terima kasih atas edukasinya Bang tentang public speaking, karena dari obrolannya Bang Steny, public speaking sangat penting dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuat public speaking kita yang pertama bagus untuk Allah, yang kedua bagus untuk orang tua. Betul. Ya kan? Insya Allah. Percuma kita kerja yang bagus public speaking untuk pemimpin kita, tapi public speaking ke orang tua kita minim. Benar banget. Benar kan Bang? Jangan kurang transfernya juga Za. Baik Za. Terakhir tetap ngomong tapi jangan banyak omong. Mantap Bang. Oke. Aduh.